Halo semuanya, perkenalkan namaku Suci Ramawati. Di sini aku akan menemani kalian untuk membahas topik menarik seputar bahasa kita tercinta. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Keanekaragaman budaya, adat, dan kebiasaan di setiap daerah membuat cara orang berbicara pun itu berbeda-beda. Inilah yang melatar belakangi munculnya berbagai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini kita akan membahas macam-macam beragam bahasa Indonesia lengkap beserta contoh-contohnya. Yuk, simak sampai akhir. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Ragam bahasa menurut media atau sarana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ragam bahasa tulis dan lisan. Ragam bahasa lisan digunakan dalam percakapan langsung. Contohnya seperti, besok kamu ikut nggak ke kampus? Sedangkan ragam bahasa tulis digunakan dalam media tulis. Contohnya seperti artikel, jurnal, laporan, dan surat resmi. Contoh kalimatnya seperti, dengan ini saya menginformasikan bahwa pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin. Yang kedua, ragam bahasa menurut tingkat pendidikan. Ragam ini berkaitan dengan tingkat pendidikan penuturnya. Penutur berpendidikan cenderung menggunakan kalimat yang lengkap, struktur, baku, dan kata-kata ilmiah. Contohnya seperti, permasalahan ini memerlukan kajian secara sistematis. Sedangkan penutur dengan latar belakang non-akademik lebih santai dan praktis. Contohnya seperti, masalah ini harus diselesaikan bareng-bareng aja. Berikutnya kita masuk ke ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa ini dipengaruhi oleh sikap dan hubungan sosial penuturnya. Kita kelompokkan ke beberapa kelompok. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek dipengaruhi oleh budaya atau daerah. Contohnya seperti, gue udah makan siang, loh. Itu biasanya orang Jakarta yang ngomong. Sedangkan orang Jawa biasanya, aku wis mangan, kue. Yang kedua, ragam terpelajar. Biasanya digunakan dalam konteks akademik dan formal. Contohnya, saya sudah membaca jurnal tersebut. Yang ketiga, ragam resmi. Biasanya digunakan dalam situasi formal seperti surat dinas atau pidato. Contohnya seperti, dengan hormat, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir dalam rapat. Yang keempat, ragam tak resmi. Biasanya digunakan untuk suasana yang santai. Contohnya seperti, aku udah baca kok bukunya, bagus. Nah, selanjutnya kita akan bahas ragam bahasa menurut topik dan bidang pembicaraannya. Setiap bidang atau profesi memiliki cara bicara yang khas loh. Di sini kita akan bahas beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik biasanya digunakan untuk menyampaikan kebijakan. Contohnya seperti, pemerintah mengupayakan stabilitas nasional melalui reformasi kebijakan fiskal. Untuk contoh yang kedua, dalam bahasa hukum. Kalimatnya cenderung panjang dan formal. Contohnya seperti, pihak kedua wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. Yang ketiga, bahasa sosial dan profesional. Bahasa ini tergantung dengan lingkungannya. Dalam bidang medis, contohnya digunakan oleh dokter saat menjelaskan kondisi pasien. Contoh kalimatnya tuh seperti ini. Dengan teman, dia tuh biasa ngomongnya tuh santai kayak, lo udah makan. Sedangkan dengan atasannya lebih formal, apakah Bapak sudah makan siang? Sedangkan dalam lingkungan pekerjaannya, seorang dokter yang berhadapan langsung dengan pasien, dokter tersebut akan berkata dengan kalimat, pasien mengalami peningkatan tekanan darah dan perlu observasi lebih lanjut. Selanjutnya, bahasa jurnalistik. Biasanya bahasa ini cenderung singkat, jelas, dan faktual. Contohnya seperti, gempa berkekuatan 5,2 skala Richter mengguncang wilayah selatan Yogyakarta. Yang terakhir, bahasa sastra. Bahasa ini biasanya cenderung indah dan puitis. Contohnya seperti, hujan tak hanya membawa air, tapi juga rindu yang tak terucap. Intinya, tiap bidang memiliki gaya bahasa sendiri. Kita tinggal menyesuaikan supaya pesan bisa tersampaikan dengan tepat dan sopan.
Yang terakhir, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Dalam situasi formal seperti presentasi dan rapat, digunakan bahasa yang resmi. Contohnya seperti, saya akan memaparkan hasil penelitian berikut ini. Sedangkan dalam situasi non-formal, digunakan bahasa yang lebih bebas dan santai. Contohnya seperti, gue mau nunjukin hasil kerjaan gue nih, lihat dulu ya. Oke, itulah berbagai macam ragam bahasa Indonesia. Setiap ragam mempunyai fungsinya masing-masing. Dengan memahami dan menggunakannya secara tepat, kita jadi penutur yang baik dan ikut melestarikan bahasa Indonesia. Salam bahasa, salam Indonesia. Bye-bye!